Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah Masjid Taqwa yang semoga selalu diberkahi dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita selalu aturkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, dan kita semuanya melawan panjenengan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan melawan panjenengan bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengaruniakan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan baik, serta amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jamaah yang semoga dirahmati dan Allah Subhanahu wa taala, pada kajian malam hari ini saya ingin menyampaikan atau membahas tentang ilmu. Semoga melalui panjenengan mendapatkan ilmu. Tapi sebelum membahas ilmu, melalui panjenengan sudah meyakini bahwa langit yang 7 beserta isinya semuanya ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu panjenengan meyakini bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, dan semuanya diatur, semuanya tidak dibiarkan begitu saja, semuanya diatur. Oleh karena itu, lalu panjenengan juga harus demikian juga, bahwa segala sesuatu memang harus diatur, ditata sedemikian rupa sehingga tertata begitu indah. Maka Allah menyatakan di dalam ayat kursi, ayat yang kita sebut ayat kursi di surat Al-Baqarah ayat itu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Bahwa Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Sekali lengah atau mengantuk itu kan orang yang lalai, maka hancurlah langit dan bumi ini, semuanya diatur oleh Allah. Maka alangkah indahnya kalau semuanya diatur, alangkah menariknya dan bahagianya kalau segala sesuatu diatur. Sebagaimana nyunapunten orang main sepak bola, itu kan juga diatur. Kemudian apapun, bahkan meludah saja diatur. Jadi kita juga ikut mengambil hikmah bahwa segala sesuatu harus diatur. Tanpa diatur, maka semuanya akan kacau dan tidak menghasilkan apapun. Dan sebagaimana kelolaan panjenengan sampai hari ini, pasti dari bangun tidur tadi sampai ini menjelang mau tidur lagi, semuanya diatur. Dari bangun tidur terus ajeng nopo, apa yang dilakukan terus, dan besok akan diulang lagi, kan begitu ya Pak? Besok diulang lagi. Ada yang sifatnya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Ada yang sifatnya dikerjakan kalau bisa saja.
atau tambahan dan sebagainya, ada yang tidak perlu dikerjakan dan seterusnya. Itu ditata setiap hari, Pak. Hari ini hari Selasa misalnya, besok hari Rabu ditata terus gitu. Dan kalau ditata akan terasa baik dan terasa indah. Oleh karena itu Allah juga membuat perhitungan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, Pak. Ada 12 bulan. Jadi dalam surat At-Taubah bahwa atau surat apa saya. Di sana Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah menetapkan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan 12 bulan itu hari ini kita memasuki atau berada di bulan apa? Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah. Sebenarnya tidak ada bulan 1, bulan 2, tidak ada, Pak. Urutannya tidak ada. Urutan bulan itu sebetulnya dalam syariat tidak ada. Karena bulan Zulhijjah itu puncaknya bulan, ya, maka dikatakan bulan ini katakan bulan 12, katakan bulan 12 atau bulan puncak, walaupun sebetulnya dalam syariat ini ada yang mengatakan ini bulan 1, bulan 2 itu tidak ada. Yang ada adalah nama-nama bulan, Pak. Bulan Muharram, bulan Safar, bulan apa, Pak? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah. Itu nama-nama bulan, Pak. Dan bulan ini dianggap puncaknya bulan, Pak. Dianggap puncaknya bulan, kenapa? Karena di sini ada ibadah haji yang luar biasa. Ibadah haji itu puncaknya, Pak. Cara Jawa ini rame-rame ini, Pak. Rame-rame ini tiang di Muslim itu di bulan Dzulhijjah. Dan mudah-mudahan keluar panjenengan di bulan Dzulhijjah ini juga mendapatkan banyak pahala dan juga banyak kemuliaan, insya Allah. Ini sudah tanggal 21 teman-teman. 21 Dzulhijjah. Orang Jawa mengatakan Dzulhijjah itu besar. Ini betul, Pak. Ini maksudnya kok dikaarani besar ini kenapa, Pak? Mergane kata jagongan nomor itu. Betul. Ini kita saya jagongan ya. Waktu saya kata. Berarti saking rame ini, Pak. Dereng rame ini besar dan sebagainya, tambah napa yang mantu kata. Menawi mboten kledu kalau nanti buka kening nopo kok diarani besar. Itu orang Jawa memaknai karena besarnya perayaan Idul Adha, bahkan lebih besar daripada Idul Fitri. Jadi perayaan Idul Adha itu lebih besar daripada Idul Fitri, bahkan ada yang mengatakan begitu. Jadi kenapa kok diarani besar? Karena besarnya perayaannya. Yang kedua, besarnya pahalanya. Yang ketiga, besarnya pengorbanannya. Tidak ada pengorbanan yang mampu melebihi pengorbanan di bulan Dzulhijjah. Enten, Pak, mau beli sapi sak pokai bulan Dzulhijjah, Pak. Enten. Nah, yang mantu itu selain besar bulan apa, Pak? Sing rame, Pak. Sapar. Sapar niku kata wong beleh. Niku kalih beleh sapi pas kurban kata ngerti, Pak. Kata kurban tau. Jenengan pernah ngitung betul, Pak? Di Dzulhijjah itu kira-kira dosing dibelah pinten, Pak, sak donya niki. Jenengan nate ngitung. Jenengan. Mbok pisan-pisan ngitung, Pak, mungkin. Sapi sing dibelah pinten, Pak, gitu. Maka orang Jawa Cirose mengatakan besar karena besarnya pengorbanan di bulan Dzulhijjah. Dan itu Masya Allah. Demikian juga Nabiullah Ibrahim, Pak, pengorbannya besar. Mengorbankan putra inilah pengorbanan terbesar. Maka dikatakan besar karena tiga tadi, Pak. Besarnya perayaan. Yang kedua, besarnya pahala.
Kalau ini tanggal 1 sampai tanggal 10, Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyebutnya dengan kalimat a'dzamul ayyam, hari-hari teragung, hari-hari teragung. Okay? Dan Allah sudah menyebutkan dalam surat Al-Fajr yang pernah kita bahas juga, wal fajr wal layalin ashr wasyaf'i wal watr. Sebagian ulama menafsirkan ini adalah yang dimaksud hari-hari di bulan Dzulhijjah, yaitu wal fajr, demi fajar, wal layalin ashr, dan demi hari yang 10 di awal bulan Dzulhijjah, wasyaf'i wal watr, dan demi yang genap dan yang ganjil. Yang genap itu tanggal 10-nya, yang ganjil tanggal 9-nya. Tanggal 9 kalau ini puasa Arafah gimana? Tanggal 10-nya kula panjenengan berkorban. Mugi-mugi bulan Dzulhijjah niki kula panjenengan nggih angsal 3 wau. Merayakan dengan kebesaran Allah. Yang kedua, mendapatkan pahala yang besar. Insyaallah nggih, Allahumma amin. Yang ketiga, memberikan pengorbanan yang besar untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kula panjenengan ini puncaknya bulan Dzulhijjah. Dan nanti kita akan kembali ke tahun berikutnya atau bulan berikutnya, yaitu bulan Muharram atau nama Suro. Jadi ini puncaknya, sebagaimana rukun Islam. Rukun Islam itu syahadat, salat, puasa, zakat, puncaknya haji. Terus naik pun haji terus ribut, ampun rampung segalanya. Kalau sudah haji, yang kemudian meningkatkan iman lagi, meningkatkan iman terus, ditingkatkan terus. Benjing tahun ngajeng, mudah-mudahan luwih apik, luwih sae. Boten terus niki puncak di bulan Dzulhijjah niki terus selesai boten. Selesai terus boten. Terus besoknya tanpa ada peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula namung matur kalau wau kula sampun di awal sudah menyampaikan bahwa semuanya itu diatur. Maksud kami, saya hanya ingin menyampaikan salah satu isi dari kitabnya. Lo dari nanti moco, lo patut terjemahnya dari ngoten Pak. Bahasa Arab lo betul sakit mengartikan bahwa Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau itu mengarang kitab Lataiful Ma'arif. Nah, kitab itu Pak, isinya tentang amalan apa Pak yang dilakukan oleh Rasulullah, setiap bulannya Pak. Jadi bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, sampai nanti bulan Dzulhijjah, itu amalan apa yang dilakukan Pak? Itu berada dalam kitabnya beliau itu. Sebagaimana kula panjenengan nggih ngoten. Nek dina Senin niku napa Pak? Dinten Selasa napa, dinten Rebo napa, dan seterusnya. Nanti mungkin puncaknya di hari Jumat atau hari Sabtu, terus kembali Ahad meleh. Ngoten nggih Pak? Ahad meleh terus kembali Senin meleh. Gadah rutinitas ngoten nggih Pak? Gadah jadwal ngoten mboten Pak kira-kira? Gadah Pak. Nek kula tiyang sekolah nggih gadah. Ya sekolah nek minggu niku prei kan ngoten nggih Pak. Mungkin nek Senin niku pelajarannya misalnya matematika, bahasa Indonesia dan seterusnya. Semata ugi kula lan panjenengan hidup nggih gadah jadwal Pak. Oh nek Muharram niku bulan, biasanya Rasulullah di bulan Muharram niki dan seterusnya. Bulan Safar niki dan seterusnya. Di lain itu kula lan panjenengan tidak boleh melakukan amalan-amalan yang melanggar syariat atau mungkin berlebihan atau terlalu menyepelekan. Kados bulan ini Pak, bulan Dzulhijjah itu ada puasa Arafah, ada menyembelih kurban, disuruh banyak berzikir, disuruh banyak sedekah dan seterusnya. Misalnya bulan Ramadan ada Lailatul Qadar dan seterusnya. Dan itu di bulan-bulan itu banyak amalan. Selain itu, maka amalan yang dilakukan adalah amalan umum Pak. Misalnya sedekah, sholat 5 waktu dan seterusnya. Nah, semuanya sampun diatur Pak. Semuanya sampun diatur. Nanti di bulan Muharram yang sunnah hanya tanggal 10 dan tanggal 9 ya Pak.
tanggal 10 Muharram nanti ada puasa sunnah, puasa Asyura, dan tanggal 9-nya ada puasa apa? Tasu'a. Okay? Puasa Tasu'a. Itu ada 2 hari itu. Monggo nanti setiap bulan. Terus setiap bulan Allah sudah menetapkan bulan-bulan itu, dan Rasulullah SAW itu punya kebiasaan amalan utawi kebiasaan di setiap bulannya, mulai dari bulan pertama katakanlah sampai bulan Zulhijjah atau bulan 12. Berarti sebentar lagi kula panjenengan akan naik coro tiang saniki, walaupun sebetulnya tidak ada perayaan tahun baru. Yang ada perayaan tahun baru itu namun yang biko kan ngoten istilahnya. Tapi dalam syariat Islam itu hari raya perayaan itu hanya ada 2, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Berarti kalau sebentar lagi kula panjenengan akan memasuki tahun baru Hijriah. Jadi setiap tahun Allah menetapkan ketetapannya. Setiap hari Allah juga menetapkan. Dan terus monggo berdoa mudah-mudahan tahun depan tahun baru Hijriah, berarti tahun pinten Pak? 14 pinten Pak? 1447. Semoga besok lebih baik. Tambah barokah. Intinya namun setunggal Pak, barokah. Sedanten itu anggaran barokah mesti saya nih Pak. Maka orang mau makan itu doanya barik lana, Allahumma barik. Apapun yang didahar anggaran barokah, insya Allah akan menjadikan baik. Ning nek dahar boten barokah, walaupun 4 sehat 5 sempurna, nggih tidak akan mendapatkan kebaikan. Orang menikah nggih dungane napa Pak? Barakallahu laka. Barakallahu laka. Terus mudah-mudahan tahun depan kula lan panjenengan barokah, tambah hidupnya tambah barokah. Allahumma amin. Terus pripun? Untuk mempersiapkan tahun depan yang lebih baik. Niki pun tanggal 21 Zulhijjah nek boten keliru. Tanggal 17 niku enten kalender kula tingali tanggal 8. Jenengan tanggal 8 kangge nopo boten, Pak? Soalnya biasanya sing nganggo tanggal 8 guru cak sekolah nggih, Pak. Enten sing sanjang soalnya kula niku Pak tanggal lajeng ijo lajeng abang boten pengaruh. Ini enten sing boten pengaruh tanggal 8 kali boten. Enten kula. Terus tanggal 8 kula tilihi tahun baru Hijriah. Nah, nopo sing dipersiapke, monggo Bapak Ibu ingkang kula aturaken enten ngajeng wau, monggo yang dipersiapkan yang pertama adalah ilmu. Kula lan panjenengan yang dipersiapkan adalah ilmu, karena ilmu adalah sebaik-baik bekal. Kenging nopo ilmu? Allah sampun ngendika wonten Al-Qur'an surat Al-Baqarah ketika Allah menciptakan Adam pertama kali, menciptakan Adam. Kemudian Adam itu dikumpulkan beserta makhluk jin dan malaikat, surat Al-Baqarah ayat 30 dan bagian itu. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman di hadapan para malaikat dan jin hendak menciptakan makhluk yang namanya Adam atau manusia, maka ketika Allah menciptakan Adam, yang pertama diberikan bukankan sholat, bukankan zakat, bukankan zikir selain itu, tapi Allah membekali Adam dengan kalimat wa'allama Adamal asma'a kullaha, yang diberikan apa itu bekal kepada Adam adalah ilmu. Ilmu. Terus kulalan panjenengan ini menunjukkan bahwa ilmu itu penting kangge kulalan panjenengan. Itu yang pertama. Ketika Allah menciptakan Adam, yang pertama kali diberikan adalah ilmu, dan ilmu inilah yang menjadikan jin dan malaikat itu sujud, Pak. Meskipun jin atau iblis menolak untuk sujud.
Ini menunjukkan penghormatan malaikat kepada kemuliaan Nabi Adam alaihissalam. Karena sudah dibekali ilmu, maka derajatnya naik. Bahkan malaikat saja disuruh sujud, Pak. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami perintahkan kepada seluruh malaikat untuk bersujud kepada Adam, maka mereka waqalu sami'na wa ata'na, mereka taat sujud semuanya, Pak. Seluruh malaikat sujud di hadapan Adam, illa iblis, kecuali iblis menyombongkan diri, Pak. Terus iblis menyombongkan diri, Pak. Intinya semuanya memberi penghormatan kepada Adam karena Adam dimuliakan oleh Allah dengan ilmu. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, jangan buka menawi sering mendengar bahwa Al-Quran itu buatan diturunkan langsung 30 juz, buatan, Pak. Tapi Quran diturunkan berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Dan surat yang pertama diturunkan adalah Iqra. Dan Iqra itu adalah aktivitas orang menuntut ilmu. Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu menuntut ilmu. Maka Quran, wahyu Allah ini turun berbicara tentang ilmu, Pak. Berbicara tentang ilmu. Awit saking menika, monggo dikata-katai thalabul ilmi. Alhamdulillah masjid mriki kula nggih seneng ya. Hampir setiap hari enten kajian ilmu. Nggih, Pak. Senin wonten, Selasa wonten, becik wonten, Pak. Kamis nggih. Jumat nggih menawa wonten nggih, enten beberapa dibandingkan yang lain kita nggih kata. Nggih. Gusti Allah nggih sampun ngendika wonten hadis napa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampun ngendika wonten satu riwayat, "Mayyiridillah khairan yufaqihu fiddin." Sing sapa wonge arep didadekke apik kali Gusti Allah, yufaqihu fiddin, difahamke ilmu agama, diparingi ilmu. Terus bekal pertama untuk menghadapi tahun depan biar kersane lebih baik, agar tahun Hijriah yang 47 yang akan datang lebih baik dari tahun ini. Monggo sarang-sarang membekali diri dengan banyak menuntut ilmu, karena ilmu inilah bekal terbaik, Pak. Dalam satu riwayat dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengibaratkan ilmu itu seperti hujan, Ghais. Rasulullah SAW membuat perumpamaan bahwa ilmu atau petunjuk Allah itu ibarat hujan, Pak. Hujan itu betul itu ada 3, Pak. Disebutkan itu bahasa Arab itu kesupen. Yang pertama Ghais, yang kedua Matoro kalau tidak keliru, Pak. Dan yang ketiga itu Al-Ma'a. Itu sami-sami artinya hujan, Pak. Tapi kalau Ghais itu hujan yang membawa kebaikan. Tapi kalau Matoro itu atau Matoro kesupen itu hujan yang membawa musibah. Atau Alma itu hujan yang membawa musibah. Tetapi Rasulullah SAW mengibaratkan ilmu itu ibaratkan hujan yang membawa berkah. Hujan itu fungsinya utawi apa akibat yang terjadi apabila hujan turun ke bumi yang gersang. Bumi yang tadinya mati, tanah yang tadinya tandus, kalau dihujani kan akhirnya jadi hidup, jadi tumbuh berbagai macam tanaman ataupun tumbuhan. Maka salah satu fungsi hujan yaitu menghidupkan bumi yang mati, menghidupkan bumi yang gersang. Tadinya bumi yang gersang jadi hidup, Pak. Jadi hidup. Demikian juga ilmu. Ilmu itu menghidupkan jiwa-jiwa manusia, menghidupkan hati-hati manusia yang gersang dan mati, Pak. Kersane hati manusia hidup, jiwa manusia itu berfungsi dengan baik, maka tidak ada
jalan lain kecuali hadir utawi menuntut ilmu. Dan inilah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Beliau menyampaikan bahwa ilmu itu kunci dari kebahagiaan. Ilmu itu kunci dari kebahagiaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ingin jamaah atau masyarakatnya ini hidup, jamaah atau masyarakatnya ini berkembang, tidak ada jalan lain kecuali memperbanyak majelis-majelis ilmu. Dengan banyaknya majelis ilmu, insya Allah nanti tanah-tanah yang gersang itu Pak, kalau hujan, tanah-tanah yang tandus insya Allah akan subur. Walaupun disebutkan dalam penjelasan hadis ini, manusia itu seperti tanah yang dihujani Pak. Jadi mendapatkan ilmu, ketika diberikan ilmu, manusia itu seperti tanah dalam menerima ilmu. Nanti ada tanah yang bisa menyerap dan bisa menampung air. Nah, ini tanah yang baik Pak. Kalau hujan, kalau tanah itu dihujani kan ada tanah yang semakin subur gitu. Tapi ada tanah Pak, yang dihujani hanya bisa menampung saja Pak, mboten saged nyerap. Iki nek cara Jawa ini tanah nopo? Tanah aban Pak. Nek gen pondok gen kulon itu tanah ini lemah aban Pak. Nek kena Pak hujan itu terus gampang jemek ini. Ada tanah yang mboten saged nyerap dan tidak bisa menampung Pak. Menampung nggih mboten saged, menyerap mboten saged. Iki tanah nopo Pak? Tanah gitu. Lah kula pas ceritanya tadi enten sing nyaut Pak. Oh berarti kancaku sing ngeyel-ngeyel kae tanah diciptakan yang tanah tandus iki Pak. Jadi dihujani kok mboten subur-subur Pak. Mboten subur, malah enten sing guyon dirose napa Pak? Wong anggere dikandani kok gur ngeyel wae iki dhisik tek gawe karo Gusti Allah nang tanah sengketa mesti ini. Jare tanah sengketa Pak. Kula nggih mendel mawon gitu. Terus ilmu itu akan menghidupkan jiwa. Ilmu itu akan menghidupkan hati. Awit saking menika Gusti Allah sampai berpesan kali sahabat-sahabat, kalian nanti kalau berjalan terus lewat taman-taman surga kan mampir Pak. Kan mampir. Loh, taman-taman surga niku napa? Kanjeng Nabi ngendika majelis-majelis ilmu. Terus taman surga itu majelis ilmu. Bahkan ada yang mengatakan Pak, siapa yang tidak pernah merasakan surga dunia, dia tidak akan pernah merasakan surga akhirat. Nah surga dunia Pak? Nah ini majelis ilmu. Maka bersyukur ya Pak, alhamdulillah kula panjenengan saged selalu berkumpul dalam majelis ilmu. Mugi-mugi tambah makmur nggih Pak. Yen pasar pesen filosofia aja pasar dhewe nang mriki. Pasarnya orang muslim nggih Pak. Pasar yang jadi selalu pindah ke Mirahan. Nggih. Terus niki Pak, napa? Pentingnya napa? Ilmu kangge kula lan panjenengan sedaya. Terus Gusti Allah ngendika Pak, Allah telah mengkaruniakan 3 karunia yang besar untuk mendapatkan ilmu. Bahkan Syekh Asy'adi, Abdurrahman Asy'adi, beliau mengatakan inilah 3 alat untuk mendapatkan ilmu. Terus keluaran panjenengan untuk mendapatkan ilmu itu Allah telah memberikan 3 karunia besar. Wonten surat An-Nahl ayat 78. Gusti Allah ngendika ngeten. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah telah mengeluarkan dari perut ibu kalian, ummahatukum, la ta'lamuna syai'a, tanpa mengetahui sesuatu apapun Pak. Berarti boten ngertos nopo-nopo. Jadi bayi lahir niku boten ngertos nopo-nopo. Nek cara Jawane boten ngertos lor kidul etan kulon. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum.
Allah telah mengeluarkan kalian semuanya dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, tanpa mengetahui apapun, Pak. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wa ja'ala lakumus syam'a wal absara wal af'idah. Gusti Allah maringi tiga, Pak. Wa ja'ala lakum, maka Allah berikan, Allah jadikan untuk kalian sam'a, pendengaran, Pak, telinga, sam'a, wal basara, penglihatan, mata, wal af'idah, afidah itu fuad, fuad itu hati, Pak, untuk memahami atau merasakan. Jadi kelolaan panjenengan diparingi 3 alat. Dan beliau Syekh Asy'ari rahimahullah taala dalam tafsirnya beliau mengatakan inilah 3 kunci untuk mendapatkan ilmu. Bahkan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala beliau mengatakan kalau 3 ini rusak, maka rusaklah manusia. Kalau 3 ini baik, maka baiklah manusia. Baiklah manusia atau bahagia manusia itu. Jadi sam'a wal basar wal afidah. Sam'a berarti mendengar. Jadi kalau panjenengan diparingi telinga, alhamdulillah kok saged digunakan untuk mendengarkan kados ngeten iki, Pak. Kula nggih sami mirengke. Insyaallah, Pak, ini anugerah yang besar yang sudah disalurkan ke yang benar. Amin, menapa, Pak? Banyak orang yang mendengar saja mboten purun, Pak. Banyak orang yang kan ngrungokke saja mboten purun. Tapi nek kan ngrungokke sing jeduk-jeduk mboten niku purun. Sing jeduk-jeduk napa, Pak? Niku ngantek sak jam 2 jam purun, Pak. Ning nek kan Pak istilahnya tumut hadir di majelis ilmu kok menawa mboten purun. Gitu. Sing nomor kali absar niku penglihatan. Penglihatan niku karunia besar dari Allah untuk mendapatkan ilmu dengan melihat orang bisa memahami belajar, Pak. Orang melihat bisa belajar. Dari mana, Pak? Contohnya, Pak. Oh, contohnya ngoten. Maka Allah memberikan contoh Rasulullah SAW dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga niku fuad atau tawi afidah, itu rasa. Niki afidah, rasa niku saged tinggi belajar. Oh ya Allah, ngoten nggih, saged ngrasake. Nah, ketiga ini kalau berfungsi dengan baik, ayatnya ditutup dengan kalimat la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Gusti Allah ngendika ngeten kompetipun, Pak. Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari ibu kalian tanpa mengetahui apa-apa. Dan Dia menjadikan telinga, pendengaran, mata, penglihatan, dan hati untuk merasakan, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Terus kula panjenengan diparingi 3 karunia besar ini. Alhamdulillah, Pak. Mugi-mugi kula panjenengan sampun menggunakan 3 karunia besar ini dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan karunia dari Allah berupa hamba yang bersyukur apabila menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Yang niku anggere pun urun dikandani, Pak, ngrungokke, insyaallah tandanya baik. Yang niku anggere saged disanjangi oleh nonton oleh kayak bocah ki ngeten ngoten niku atau diberi contoh. Niki carane ngeten, insyaallah saya lare niku nek misale tiang disanjangi apa kowe ra ngrasake ngoten niku. Soale kula sok krungu suarane lari-lari sekolah niku mboten ngrasake loro yo hatiku ngoten niku, Pak. Nggih. Loro hatiku niku berarti niku orang tadi tidak bisa merasakan bagaimana rasanya kalau lari tadi menyakiti orang lain. Terus ngapunten 3 alat itu untuk belajar, Pak. Nek saged 3-tiganya berfungsi, Pak. Nek 3-tiganya saged berfungsi, insyaallah, Pak, sempurna nanti, Pak. Insyaallah sempurna. Dan Allah
niku napa Pak? Menjadikan kisah atau sejarah itu pelajaran terbaik. Artinya napa Pak? Pendidikan terbaik adalah dengan sejarah utawi kisah, karena dengan berkisah itu 3 alat itu berfungsi dengan baik. Yang pertama mendengar, dengan berkisah kan orang mendengar. Kemudian yang kedua melihat, orang tadi kalau diceritakan tentang sesuatu kisah yang baik Pak, seolah-olah kisah itu ada di depan matanya. Yang ketiga, kalau diceritakan tentang kisah, maka hatinya pun seolah-olah ikut merasakan. Dia nama betul Pak. Ibu-ibu sering nonton film enten sinetron Indosiar betul. Jenengan ampun sajengnya kula sok nonton lho ya. Sinetron enten gen Indosiar niku rak cerita to Pak. Nggih, cerita. Terus tiyang niku nek nametke ngoten. Terus dheweke kan mirengke nggih pertama, mendengarkan suaranya. Terus kemudian melihatnya. Yang terakhir melu brebes Pak. Kowe kok nonton TV nangis ngopo Bu? Mesakne lho Pak lho, niku sakit ngrasa. Ngoten Pak. Jadi dengan kisah itu 3 fungsi itu akan berjalan Pak. Maka ngapunten Pak, pendidikan terbaik adalah berkisah. Kisah itu sepertiga Quran isinya kisah Pak. Quran itu kan sepertiga isinya tentang iman atau akidah atau tauhid, sepertiga isinya tentang syariat atau ibadah, sepertiga isinya tentang sejarah utawi kisah. Bahkan di dalam surat Yusuf Allah berfirman, nahnu nakushu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Inilah kisah terbaik dalam Quran. Masya Allah. Terus Pak, lolan panjenengan menawi ajeng mengajarkan apapun kepada putrane atau kepada siapapun, cara terbaik adalah berkisah. Utawi napa? Nek cara tiyang Jawiri napa Pak? Dongeng. Saat ini kita sing dongeng putrane napa mboten? Kalah karo TikTok. Pun kalah karo TikTok lho. Enten sing dongeng Pak. Riyen niku anggere ajeng turu rene Pak. Ayo Mbah dongeng Mbah. Ning dongenge kok Kancil Nyolong Timur lho. Nek sing sae nggih dongengi ampun Kancil Nyolong Timur. Lare kula pas tesih halit Pak. Niku alhamdulillah anggere ajeng film. Ayo ya dongeng sik ya, ceritanya Nabi ngoten. Saat ini pun boten kula critakake. Jadi jarang kula critakake. Niki saya itu blas mboten enten sing dongeng iki. Ki putrane pinter-pinter mboten gitu. Insyaallah pinter-pinter gitu Pak. Nek saged monggo Pak mandongeng Pak. Nek ampun dongeng sing ngapusi Pak. Kancil Nyolong Timur niku ngapusi napa tenanan napa mboten Pak? Mboten enten nggih Pak. Sing Nyolong Timur niku maksudnya sinten Pak? Nek saged niku dongenge sing saestu, critane sing saestu Pak. Maksudnya sing betul-betul nek saged wonten Quran, contohnya kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Ibrahim niku Pak. Le dhisik enek bapak sing oleh anak iku. Wah, bapak iku kurang ajar lho Pak. Ora iki. Ah diceritake ngoten Pak. Kangge bahasane dhewe. Ngerti-ngerti bapak ngomong anake pun turu Pak. Niku dibawa sampai tidur. Dan menurut para ahli pendidikan, pendidikan terbaik kepada anak itu ketika menjelang tidur Pak. Tirose, nek pas turu niku ora tergantung-gantung niku otak dalam kondisi zona alfa. Kulo nggih boten nyebut zona alfa niku. Tirose zona alfa itu waktu yang paling tepat untuk ngandani tiang. Ngoten Pak. Contohnya nggih, lari-lari niku sosok kula paringi contoh Pak. Nonton TV Pak, sak jam Pak. Mengalami kasih contoh. Kalian itu loh melihat TV 1 jam tanpa nggawa buku, tanpa nggawa pulpen, tanpa ceritake, tanpa apa? Tanpa nulis, tanpa ngapalke, rampung filme, metu ditekoni koncone, mau filme apa? Iso cerita urut iki, Pak. Sak iklan-iklan. Bareng sekolah, Pak, pelajaran sak jam enten kelas, gurune nganti kesel, tek mulang. Metu kan jogo tekoni pelajarane apa? Lali. Mboten ngertos napa-napa. Niku soalnya kira-kira sing kleru gurune napa bocah Pak. Niku loro-lorone kleru kabeh Pak.
Gurune ya guru ora cerita, kudune kan nek saged kaya TV ya Pak gurune. Bocah niku enten Pak sing jenengan seneni nonton TV Pak. Lha gendang nonton TV ngoten enten. Mboten enten. Nggih, soalnya nopo seneng kali TV lah nek bapak ibu guru kali orang tua sakit kaya TV insyaallah Pak. Masya Allah luar biasa. Nek orang nonton TV mboten turun gitu. Jadi nasihat terbaik mau ngene apa Pak? Kisah. Bapak-bapak menawi ajeng nasihati ibu-ibu nganti kisah Pak. Nggih, Bu, ngerti Ibunda Aisyah Bu. Aisyah sapa to Pak? Wong pemantoro kae kudu iki bojone Kanjeng Nabi. Ngoten nggih Pak. Ibu-ibu kene ajeng cerita, ajeng maringi nasihat kepada bapak. Pak nggih ampun langsung Pak dijak cerita mang Pak dikenal Nabi Lut Pak. Ora kenal. Kuwi sapa kuwi? Wong endi? Ah ngoten Pak. Nek saged ngoten. Apa boleh kali putrane nggih Pak? Kali putrane nek saged nggih nasihat Pak. Nggih. Nasihat terbaik adalah apa Pak? Berkisah Pak. Insya Allah dengan berkisah sam'a wal absara wal afidah akan nyambung sedanten Pak. Mesti ngrungokke, mesti ndelengke, mesti merasakan Pak. Sampai nangis Pak. Ya, jenengan menawi pernah membaca buku ngantos nangis nggih Pak. Buku nopo Bu? Ibu-ibu biasa niki novel Bu. Pernah maca novel Bu? Dereng nate gitu. Terus ngantek nangis soalnya nopo ikut merasakan Pak. Saya pernah membaca Pak 5 jilid ya. Pertama dulu Pak, saya baru kenal dikasih sama KKN Pak. Wali Songo tahun 98 Pak. 99 atau 8. Lo diparingi kenang-kenangan kali KKN Wali Songo Semarang Pak. Buku berkisah Nabi Muhammad 5 jilid Pak. Kula waca niku, Masya Allah. Kula waca ngantek bukune niku enten banyune Pak. Napa? Kula melu brebes mesakne Kanjeng Nabi yo tek ngeten to. Uripe pas alit tek kados ngeten. Ditinggal pake, tinggal buke ngono. Pas teng Taif dianiaya dan seterusnya itu mun brebes Pak. Ya, niku tahun sekitar 98 ya betul kan 99. Niku kenangan buku saking KKN nek mboten itu besih sak iki. Nggih wonten kula simpen wonten griyane simbok kula nggih. Terus niku Pak, monggo kesanikulan panjenengan angsal ilmu 3 karunia besar niku dimanfaatke kanthi saestu. Menawi kula panjenengan badhe mengajarkan kepada putranipun 3 fungsi niki jenengan kembangkan Pak. Nek boten saged 3-3 ini salah satunya saja. Nek lari wis ra nek dikandani Pak. Lho le contohnya kaya bapak wis ra gelem mulanke Pak. Terus wis ra gelem duwe rasa ngalaman Pak niku. Gitu. Ngalaman ngrungokke pun boten gelem. Nyonto utawi mulatke boten purun, ngrasakke ngrasakke merasakan, ngrasake nggih mboten purun, terus niku pripun Pak? Niku pun mati sedanten Pak. Nggih, nah nyuwun ngapunten niki munajangan apa malah munajan. Kangge panutup, nah pas Pak. Kangge panutup niki nggih pangetan kula lan panjenengan piyambak. Kula lan panjenengan sedanten nggih. Niki surat Al-A'raf ayat 179. Gusti Allah ngendika ngeten Pak, yen pangapunten. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Allah berfirman dengan kalimat qad atau laqad Pak. Niki tenanan Pak. Kados Kanjeng Nabi pernah ketika Gusti Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contohnya Kanjeng Nabi. Nabi Ibrahim yang disebut dengan kalimat qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Nah, Gusti Allah ketika walaqad zarabna, dan sungguh akan aku penuhi neraka jahanam. Neraka itu akan dipenuhi dengan sebagian besar dari jin dan manusia. Jadi manusia itu akan memenuhi dan jin neraka. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan ulama majelis ini. Mergone napa Pak? Mergone nggih telu niku wau. Gusti Allah ketika ngeten, lahum qulubun la yafqahuna biha. Duwe ati ning ra iso ngrasake. Nggih Pak. Duwe ati ning boten saged dienggo ngrasake.
Kemudian Allah berfirman, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Duwe mripat tapi boten tinggi melihat kebaikan ayat-ayat Allah. Walahum adzanun la yasma'una biha. Dan mereka punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar. Mau mendapatkan ilmu, terutama ilmu-ilmu Al-Qur'an. Allah terus ngendika ngeten, Pak. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Nauzubillah min dzalik. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, Pak. Binatang niku lak mboten gadah tiga niku, Pak. Nek mboten percaya mengke cekel pitik utawi pitik mawon nggih, Bu. Terus jenengan cekel, terus jenengan kandhani pitik tulung pitik. Iki wis tak pel, tulung aja nelek sembarangan. Kira-kira pitike ngruwake mboten, Pak? Berdonga atau ngoten kan iki. Kowe iki mbok ngrungokke to, kowe coba deleng dulu. Wis resik kaya ngene kok kowe nelek sembarangan. Kan wis enek toilet kono. Mbok nyang toilet, berarti kira-kira pitike atas betul, Pak. Betul. Terus sing tiyang niku sadar, kowe mbok mesake aku tok teh. Ngoten, kesel aku. Pitike sakit rasane betul, Pak. Betul. Maka sungguh Pak, nyuwun ngapunten, ulaika kal an'am, nyuwun ngapunten, mereka seperti binatang, Pak. Balhum azallu, Gusti Allah kok bahkan lebih sesat, bahkan lebih sesat. Balhum azallu, bahkan lebih sesat daripada binatang. Nauzubillah. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah hindarkan kula lan panjenengan sedaya. Monggo sareng-sareng dikatai ilmu, nggih. Atau niki kathah misalnya ilmune nggih dikatai. Nggih, ilmune kathah, artone kathah kados Nabi Sulaiman. Nggih. Artone kathah, napa ilmune nggih kathah. Syukur sing bahkan napa ilmu, dan ilmu itu hanya didapat dengan 3 karunia besar Allah. Sam'a wal absara wal afidah. Dan cara mendapatkan ilmu agar 3-tiganya fungsi adalah dengan banyak berkisah atau membaca sejarah kisah-kisah orang dulu yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan thayyiban, dan ilmu yang bermanfaat, ilmu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Allahumma amin. Maka min pamunten subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.